Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arif Nurul Yahya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Semarang. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait dengan tugas pertemuan dari Bu Alifta terkait judi online. Jadi yang pertama ini adalah terkait judi online ya. Jadi contoh dari perusahaan judi online adalah M88 atau Mansion yang biasanya kita sebut dengan Mansion. Ini adalah salah satu bandar betting sport kasino terbesar yang ada di Asia, atau yang bisa kita ketahui sebagai nama lainnya yaitu Mansion 88. M88 atau Mansion ini adalah situs taruhan online terpercaya yang telah terdaftar pada BPCOM Tower 675 Ayala AF Corvia Rufino Start Makati di Manila. Ya. Dengan mengantongi izin dan otoritas dari Cagayan Zone Economic City Manila, terpilih menjadi salah satu dealer terkemuka di Asia. Mansion sendiri didirikan sebagai dealer utama yang tentunya menawarkan banyak pilihan produk taruhan yang begitu kompetitif. Mansion 88 juga menyediakan sistem multi bahasa pada situsnya. Kemudian ada beberapa 7 bahasa yang disediakan seperti bahasa Inggris, Vietnam, Mandarin, Kamboja, Thailand, Korea, dan Indonesia. Sejarah dari situs bandar judi online M88 sendiri ini berdiri pada tahun 2000-an dan beroperasi di kawasan benua Eropa dan zona Asia. Markas dari utama dari Mansion 88 adalah di Gibraltar di benua Eropa dan di Manila, Filipina. Nah, M88 ini sudah dilisensikan oleh Philippines Amusement and Gaming Corporation atau PAGCOR. Lisensi CEZA dan FCLR, M88 tentunya sudah memiliki nama sebagai perusahaan betting online terbesar sehingga membuat Mansion menjadi salah satu sponsor resmi beberapa klub sepak bola Eropa. Di antaranya adalah seperti Tottenham Hotspur pada tahun 2010, kemudian Manchester City, Crystal Palace, dan saat ini adalah di AFC Bournemouth. Dan kemudian ada beberapa klub di Liga Inggris yang lainnya. Mansion 88 mempunyai visi misi untuk menyediakan semua permainan online dan juga hiburan dengan kualitas premium dan hingga kualitas VIP. Sistem yang dimiliki oleh M88 tentunya menggunakan infrastruktur yang pilihannya yang sama dengan keamanan sistemnya yang dimiliki oleh institusi keuangan besar atau bank. Keamanan dan kerahasiaan data para user atau member adalah terpenting yang harus dilindungi dan dijaga oleh kami karena kami sangat taat mematuhi kebijakan privasi dan tentunya kerahasiaan. M88 juga menyediakan 128 sistem yang terkoneksi keamanan SSL serta MDS atau MD5 sandi enkripsi secara maksimal demi menjaga keamanan data rahasia para anggota Mansion 88. Nah, kemudian ada beberapa penyebab terjadinya judi online yang sedang marak terjadi, yaitu ada beberapa faktor. Yang pertama dari faktor internal, yaitu dari pelaku judi online-nya. Yang pertama adalah dari faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini menjadi pendorong utama dalam melakukan judi online. Dengan banyaknya permasalahan ekonomi, dari sulitnya mendapatkan pekerjaan, naiknya harga pangan, inflasi, dan juga gaji di bawah rata-rata, membuat masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dengan kemudahan juga pengorbanan yang terbilang kecil dan menghasilkan uang yang cukup besar. Nah, ini adalah paham yang salah. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah faktor persepsi atau pola pikir dari permainan judi online ini. Jadi, pada faktor ini didorong karena pemikiran terhadap kemungkinan memenangkan permainan dengan sangat yakin. Jadi faktor ini nanti berpikirnya adalah secara tidak langsung. Jadi mereka beranggapan para pemain judi online ini ketika saya betting atau ketika saya melakukan deposit kemudian saya menang itu akan untung. Nah, itu adalah pemikiran yang salah, padahal yang namanya judi itu tidak ada yang sama sekali itu menguntungkan, justru itu merugikan. Itu adalah dari faktor persepsi secara internal. Kemudian ada faktor kesadaran hukum. Masyarakat yang belum sadar hukum akan permainan judi online. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai peraturan judi online dan menganggap judi online ini bukan sesuatu yang melanggar hukum. Ya, jikapun tahu mengenai peraturannya, mereka akan tidak takut hukum yang diberikan karena sanksi terhadap pelaku yang hanya bermain judi online itu tidak berat dan sulit menemukan buktinya. Kemudian ada beberapa faktor eksternal. Yang pertama adalah perkembangan teknologi. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa semakin berkembangnya teknologi di era globalisasi seperti ini memungkinkan untuk dari bandar judi atau developer judinya ini
selalu mengembangkan situs-situs yang beranak. Jadi dari Minds88 ini nanti beranak pinak menjadi beberapa situs judi online yang lainnya. Kemudian ada faktor lingkungan yang memberikan pengaruh bagaimana individu mengambil keputusan dan berperilaku. Nah, biasanya yang sering terjadi pada saat ini adalah ketika faktor lingkungan atau sekitar kalian untuk mendukung untuk kalian melakukan judi online, otomatis ya pasti kalian juga akan mengikuti judi online. Tapi ketika kalian sudah kecanduan namun ke lingkungan kalian tidak mendukung untuk judi online, itu pun pasti akan berat karena yaitu tadi kembali ke faktor persepsi dari pemikiran dari para pemain judi online. Namun faktor lingkungan juga berpengaruh. Ketika faktor lingkungan kalian semakin banyak yang bermain judi, kemudian banyak yang melakukan sering slot-slot seperti itu, nah itu juga akan berpengaruh. Kemudian dampak judi online, setiap perilaku memiliki konsekuensinya. Judi online memberikan dampak buruk baik untuk individu, bahkan memberikan dampak kepada masyarakat secara luas. Contohnya, dari dampak psikologisnya, ini adalah kecanduan adiktif. Permainan judi mendorong pelaku untuk terus bermain. Jadi karena penasaran, ya biasanya penasaran. Kurang sedikit akhirnya mereka betting, tapi akhirnya tidak menemukan kemenangan sampai harus jual rumah bahkan atau jual apapun yang ada di rumah, bahkan mereka siap untuk hidup miskin bahkan untuk sekedar judi aja. Ya, kemudian mengganggu kesehatan mental, ya sama. Ketika kalian sudah merasa kalah akhirnya kalian stres dan kemudian kalian akan merasakan gangguan jiwa. Dan dalam artian kalau bahasa Indonesianya, wah aku kalah gimana ya, aku sudah terlanjur hutang, dipinjol segala macamnya. Nah itu akan mengganggu kesehatan mental kalian dan pekerjaan yang kalian harusnya itu bisa dilakukan akhirnya nggak bisa dilakukan. Dampak sosialnya, di dampak sosialnya yang jelas adalah dalam keluarga kalian sendiri dulu. Ketika para pemain judi online ini terusan melakukan judi online, dampak terbesar di sosialnya adalah mereka bahkan bisa dijauhi oleh keluarganya. Untuk yang menikah biasanya dalam kasus-kasus beberapa hari yang hari ini yang sering lewat di media sosial adalah seringnya cerai bahkan dari aparat kepolisian. Itu sering sekali ketika sudah melakukan judi, bahkan ada yang dari polisi yang sampai dibakar oleh istrinya itu karena judi online. Nah, itu adalah salah satu dari dampak sosial. Nah, kemudian gimana dari pihak Indonesia sendiri untuk mengatasi ekonomi karena keterbatasan? Sebenarnya sudah dilakukan oleh Indonesia ya. Salah satunya memberikan stimulus ekonomi, yang artinya pemerintah juga mengimplementasikan program stimulus ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau mereka mau untuk berubah, artinya dari diri mereka sendiri, sebenarnya pemerintah pun tidak perlu bergerak banyak untuk menutup peluang bandar judi semakin besar. Tapi karena memang dari kesadaran masyarakat Indonesia yang masih kurang terkait dengan sosialisasi bahaya dampaknya judi online, mereka mengacuhkan beberapa peraturan yang tidak tertulis begitu. Kemudian ada penguatan sektor real. Pemerintah fokus pada penguatan sektor real seperti sektor manufaktur, pertanian, pariwisata, dan beberapa sektor lainnya. Ini sebenarnya akan membuka peluang untuk para tenaga kerja baru, yang artinya nanti para pekerja juga akan mendapatkan lapangan kerja baru. Ya, kemudian ada perlindungan sosial, kerjasama internasional, serta pada pendekatan berkelanjutan. Ini juga nanti akan berdampak pada berkurangnya judi online jika dari diri kita sendiri serta dari lingkungan kita itu bisa mengstop atau mengurangi bahkan tidak melakukan yang namanya judi online. Begitu saja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.